wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pati akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari supervisor, coach, dan juga coachee bersama saya Hind Istiana dari TK Master Kajian. Saya Sayula Rahmawati dari SMP Negeri 1 Pati sebagai coach. Saya Purwanti dari SMP Negeri 2 Jaken selaku coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Saila, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Benar nanti Bu, kita akan melakukan coaching dengan Ibu Purwanti ya. Nah, Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan Ibu ya. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian percakapan coaching kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita, coach dan coachee akan saya amati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, dan apakah coach mendengar aktif, serta dapat menangkap emosi coachee. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya, serta bagaimana coach memberdayakan coachee. Nah, jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu, adakah kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oke baik Bu, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan pada pertemuan coaching hari ini yaitu yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Ibu? Oke, kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi yaitu mendengarkan aktif dan juga memberi pertanyaan berbobot. Kemudian terakhir yaitu apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan pada proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya ataupun menunjukkan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, demikian dulu ya Bu observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching dengan Ibu Purwanti. Oke, baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Pur. Selamat siang juga Bu Saila. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat selalu Bu. Oh iya, kemarin katanya juga mau itu ya, sharing ataupun bercerita. Emangnya ada apa Bu? Iya Bu, sebelumnya terima kasih untuk waktu yang sudah Ibu Saila luangkan untuk kesempatan diskusi kita kali ini di tengah kesibukan Bu Saila yang sangat luar biasa. Ini Bu Saila, ini sebenarnya saya menghadapi permasalahan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi Bu, yang sudah saya coba terapkan kemarin di kelas 7B. Itu saya sudah menggunakan teknik bervariasi Bu, tapi ternyata hasil dari proses pembelajaran saya ini banyak murid yang kurang antusias, kurang aktif dalam pembelajaran, sehingga tingkat pemahaman murid terhadap materi yang saya sampaikan ini cenderung kurang Bu Saila. Topik yang sangat luar biasa dan sangat menarik ya Bu untuk dibahas. Ya, kita nanti akan memiliki waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit. Kira-kira apa yang ingin Ibu capai dari hasil diskusi yang kita hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi Bu Saila tentang bagaimana caranya supaya bisa meningkatkan pemahaman murid terkait dengan materi pembelajaran yang saya sampaikan,
yang dilaksanakan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang intinya pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian pada tahap akhirnya saya menginginkan tingkat pemahaman murid juga akan meningkat tentang materi yang saya sampaikan Bu Sela. Oke, baik, sangat luar biasa sekali ya. Apakah Bu Pur sudah melaksanakan tahap dalam pembelajaran berdiferensiasi? Apa yang menjadi permasalahan Ibu dalam pembelajaran berdiferensiasi sebenarnya, Bu? Sudah Bu, jadi setelah saya identifikasi tentang permasalahan saya hadapi, di sini ada menghadapi 3 hal terkait. Yang pertama adalah pemahaman materi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Terus bagaimana cara meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Dan yang ketiga adalah bagaimana agar siswa itu aktif atau antusias dalam proses pembelajaran. Oh, jadi setelah saya simpulkan berarti ada 3 ya Bu yang menjadi kendala Ibu. Yang pertama tentang pemahaman materi anak dan juga partisipasi siswa dalam meningkatkan keaktifan juga tadi di pembelajarannya. Kalau boleh tahu nih Bu, apa yang ingin Ibu capai setelah pembelajaran diferensiasi ini dilakukan? Sebenarnya saya ingin ketika pembelajaran berdiferensiasi itu sesudah saya melakukan pengamatan, melakukan kuesioner dan juga wawancara terkait dengan kesiapan belajar siswa dan gaya belajar. Setelah itu dituangkan dalam rencana pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, kemudian siswa bisa ikut berpartisipasi aktif dalam materi pelajaran sehingga dapat memahami materi tersebut. Oh, alhamdulillah, sangat luar biasa sekali. Saya juga sangat mengapresiasi apa yang sudah Ibu lakukan. Kalau boleh tahu nih Bu ya, langkah atau strategi apa yang sudah Ibu lakukan supaya kualitas dari pembelajaran berdiferensiasi itu tadi semakin baik dan dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid? Saya sudah mengelompokkan siswa Bu Saila berdasarkan gaya belajar mereka. Nah, kemudian dari pengelompokan tadi saya membuat LKPD yang sesuai atau yang berdasarkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi Bu Saila. Wah, sangat luar biasa sekali ya, berarti yang sudah dilakukan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ini ya Bu ya. Kalau tidak keberatan, apakah Ibu juga pernah ataupun sudah mendapatkan dukungan atau motivasi untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi ini di sekolah Bu? Lalu jika sudah atau jika ada dukungan, bentuknya seperti apa Bu dukungan motivasi itu? Alhamdulillah untuk kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan ya Bu ya, ini sudah mendapatkan dukungan karena langkah awal dari proses ini saya sudah berkonsultasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat yang saya anggap senior Bu Saila dan mendapatkan dukungan penuh, baik dukungan itu berupa untuk sarana dan prasarana, bahkan dukungan yang lain secara moral maupun spiritualnya Bu Saila. Oke, baik Bu, sangat luar biasa sekali. Berarti sejauh ini sudah mendapatkan dukungan dan juga sudah mendapatkan motivasi. Lalu kemudian adakah kendala yang Ibu alami ketika melakukan pembelajaran diferensiasi ini ataupun mungkin ketika melakukan kolaborasi dengan teman-teman sejauh? Ya, sebenarnya ya tetap yang namanya sesuatu mesti ada plus minusnya ya Bu. Tetap termasuk kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan ini juga mengalami sedikit kendala Bu. Karena ada mungkin beberapa pihak teman yang ketika saya ajak berkolaborasi ini kurang maksimal Bu, atau dia kurang optimal karena yang namanya orang tuh punya pemikiran, punya kemauan yang berbeda, kadang sulit untuk diajak untuk sepemahaman dengan kita. Oke, baik. Ya pasti ya Bu, kendala itu pasti ada. Setelah Ibu mengidentifikasi kendala tersebut, apa langkah Ibu atau harapan Ibu ke depan? Saya berharap bisa terus berkolaborasi Bu dengan rekan sejawat untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, semoga dengan berjalannya waktu, dengan pendekatan yang saya lakukan, ini bisa meningkatkan pemahaman rekan sejawat saya tentang pembelajaran berdiferensiasi sehingga mereka mau dan mampu
mendukung penuh dengan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi Bu Sela. Oke, baik Ibu. Kalau misalkan kita rate atau kita kira-kira di skala berapa teman-teman Ibu ini sudah memahami atau sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi? Nah, kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Saila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eni. Bu Saila, tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Purwanti. Nah, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih ya Pak Staf Supervisi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Oke, baik Ibu. Di coaching tadi, proses coaching saya dengan Bu tadi, saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita Bu, menanyakan ketercapaian, tujuan, identifikasi masalah, dan juga rencana aksi, dan serta tanggung jawab, sehingga alur cerita tersebut dapat berjalan dengan baik, sehingga bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan juga menemukan solusi-solusi dari permasalahan tersebut Bu. Baik Bu, menurut saya sebagai supervisor saya mengamati tadi pada saat presensi mendengarkan aktif Bu. Nah, Bu Saila melakukan hal tersebut sudah sesuai dan lebih tinggi dari standarnya. Proses coaching antara Bu Saila dengan Bu Purwanti sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur kita. Bu Saila sebagai coach dan Bu Purwanti sebagai coach berusaha Bu Saila sebagai coach sudah menggali dengan memberi pertanyaan berbobot dan kepada Bu Purwanti sebagai coach sehingga Bu Purwanti sebagai coach bisa menemukan solusi yang dari permasalahannya dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Saya sangat senang sekali Bu, terima kasih atas penilaian tersebut. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi saat coaching, saya mengamati Ibu Saila melakukan presensi yaitu kehadiran penuh untuk lebih ditingkatkan lagi ya Bu ya. Bagaimana pendapat Ibu? Oke, baik Bu, saya akan lebih berlatih lagi untuk bisa menghadirkan diri saya atau present secara penuh baik dari badan, pikiran maupun hati dengan harapan agar coaching bisa lebih tenang dan juga nyaman dan juga bisa lebih terbuka. Apa rencana tindak lanjut dari Ibu selanjutnya? Saya akan meningkatkan lebih dengan cara terus berlatih ataupun mengikuti pelatihan seputar coaching Bu. Dari diskusi kita kali ini, apa sudah terbayang yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi perform di area ini Bu? Iya sudah Bu. Siapa yang bisa bantu Ibu? Saya mungkin akan berkolaborasi dengan rekan sejawat atau dengan sama rekan CPD Bu. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu ya, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu keterampilan coaching dengan lebih memahami lagi proses coaching sehingga nantinya saya bisa lebih melakukan coaching dengan lebih baik lagi sehingga coaching yang saya hadapi pun bisa lebih nyaman. Nah itu ya Bu ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Sama-sama.